nomor 16, nomor 17, nomor 18, aku dan Bapa adalah dua. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Namun apabila aku Yesus menghakimi seseorang, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua saksi adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku, satu, dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku, dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Silakan Ando yang apa, salah aku apa? Oke, jadi Anda sudah menyerah, Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk yang mati di gantung terkutuk di atas salib. Silakan. Terima kasih Saudara Erik Manurung. Mudah-mudahan kebenaran akan Islam sampai kepada Anda. Silakan. Enggak mungkin. Oke, Juma, ya, selama Anda masih begini ya nggak mungkin lah. Islam hanya bisa dengar saya. Terima oleh orang yang tadi beratas. Anda mengatakan, diturunin. Tadi Anda mengatakan milah Ibrahim. Saya mau tanya, apakah Ibrahim sunat di Al-Quran? Terangkan ke saya. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim bersunat? Sebut dalilnya di Al-Quran. Enggak, saya ulang dulu sebelum saya jelaskan. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim bersunat? Tidak ada dalilnya. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah Anda menolak kalau Nabi Ibrahim itu bersunat? Saya kalau tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, apa dasarnya mengatakan? Saya ulang lagi, saudara. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang keempat kalinya. Saya ulang lagi. Apakah Anda menolak Nabi Ibrahim itu bersunat? Maka sebut dalilnya. Nah, coba kan. Nah, tengok kan. Pertanyaan sederhana loh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin menyatukan persepsi dulu dengan Anda. Apakah Anda beriman bahwa Nabi Abraham itu bersunat? Kalau Nabi Ibrahim di Al-Quran tidak ada dalilnya dikatakan saya bersunat. Tidak tanya itu ilmu terlalu Ibrahim tinggi. Loh. Itu Tadi terlalu tinggi ilmunya kalau Anda sampai ke sana. Saya mau mengulik dulu. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu bersunat? Itu dulu. Kalau Anda sudah menolak itu, ya kayak mana mau dibahas? Tapi kalau Anda menerima, saya sudah jawab. Anda mengatakan Ibrahim bersunat di Al-Quran. Mana dalilnya? Sebut. Saya tanya kembali kepada Anda. Kenapa Anda Saya tanya kepada Anda, apakah Anda percaya bahwa Ibrahim bersunat? Kalau tidak ada dalilnya bagaimana? Kalau tidak ada dalilnya, maka Abraham tidak bersunat, gitu. Manusia bahlul. Saya Anda bertanya Ibrahim. Saya bertanya kepada saudara. Oke. Apakah Anda percaya Nabi Ibrahim itu bersunat atau Anda tidak percaya? Saya tidak menemukan. Anda turun. Kalau nggak jawab, saya turunkan. Anda turun. Turun. Ya. Sebelum saya tampar pakai sendal jepit, Anda turun. Saya tidak mau diskusi sama orang dongok, bahlul. Mending orang yang pintar 1000 daripada 1 ekor manusia gabrul kayak Anda. Tinggal Anda jawab saja. Apakah dalam iman saudara Abraham itu bersunat? Bersunat, Bang Suma. Dah selesai. Izinkan saya membahas pertanyaan saudara. Kan begitu. Abraham bersunat kok. Mau Al-Quran terangkan bersunat atau tidak bersunat, iman Anda dulu nih. Abraham bersunat, dah selesai. Jadi kalau umat Islam bersunat, berarti mereka ikut Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Abraham bersunat? Bersunat. Apakah Anda ikut Abraham? Tidak. Kera bersunat tidak? Tidak. Apakah sama Anda dengan kera? Sama. Babi bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda sama dengan babi? Ya, Aldo tadi babi tidak bersunat. Anjing bersunat tidak? Tidak. Tidak. Apakah Anda yang tidak bersunat sama seperti anjing yang tidak bersunat? Sama. Aldo sama tadi anjing nggak bersunat. Ya, iya, makanya saya tanya, apakah Anda percaya Abraham itu bersunat? Kalau Anda percaya, Anda kenapa ragukan Al-Quran? Oh, tidak ada dalilnya. Betul, tidak ada dalilnya Abraham bersunat di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Abraham menerima beberapa perintah. Salah satu perintah itu diuraikan oleh Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Ibrahim bersunat pada usia ke-80 tahun. Nah, jelas tuh.
Berarti mila Abraham salah satunya adalah sunat. Kami dipinta untuk mengikuti itu. Kami bersunat. Salah enggak ketika kami bersunat? Tidak salah. Enggak lah. Ikuti mila Ibrahim. Nah, mengikuti mila Ibrahim. Salah enggak ketika Kristen tidak bersunat? Salah. Karena ikut seperti setan tidak malam, bersunat. Bang, malam. Anda tidak bersunat, ya sama. Ya silakan. Selamat malam, Bang. Iya, malam Saudara Stefan. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Saya mau tanya juga, Bang. Apakah Muhammad bersunat? Jelas. Apakah Muhammad sunat? Yes, jelas. Mana bersunat. dalilnya, Bang? Dia Mana mengatakan, dalil? mulutnya sendiri yang berkata. Mulutnya yang berkata. Beliau Mana sendiri dalilnya? yang mengatakan. Salah satu kemuliaan. Mana dalilnya? Salah satu Itu dalil yang disampaikan. Bego juga, itu dalil itu disampaikan. kemuliaan Lanjut. yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Mulutnya. Bukan Karena- di Quran surat berapa, ayat berapa? Oh, di Quran tidak dijelaskan. Di Quran tidak dijelaskan. Ya, tidak bersunat berarti. Oh, berarti Anda percaya Quran? Tidak bersunat. Berarti Anda percaya Quran? Berarti Anda percaya Quran? Enggak percaya juga kan? Kalaupun ada ayatnya dalam Quran, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Inilah tipikal penyembah makhluk terkutuk. Penyembah makhluk terkutuk itu otaknya enggak berfungsi. Apapun yang dinarasikan kebenaran itu pasti ditolaknya. Satu-satunya sumber yang valid tentang sunatnya Nabi Muhammad atau tidak sunatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena yang punya dia, beliau. Beliau mengatakan salah satu keutamaan yang ada Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Yang bisa paham itu siapa? Ya beliau sendiri. Tidak seperti Lukas. Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, hei Lukas, sejak kapan kau lihat nonotnya Yesus? Kok kamu tahu kalau dia sunat? Lu bidannya. Hah? Lu yang gunting nonotnya Yesus sampai lu tahu. Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana kau tahu Lukas? Kau ngintip dia lagi pipis. Parah itu. Harusnya Yesus yang mengatakan, aku sunat pada hari ke-8. Nah, tapi Yesus tidak pernah mengakui. Mana ayatnya, Ayo. Bang? Mana ayatnya, Bang? Udah, Anda turun. Mana Anda ayatnya dalam turun Quran? ke bawah, cari pendeta, colok pantatnya, celup celap cuplap, jilat. Itu sederhana. Nah, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Dari mana? Ada nggak Yesus mengatakan, aku sudah sunat loh hari ke-8? Nggak ada. Nabi Muhammad ada nggak mengaku? Ada. Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Tuh. Halo, kita jalan. Nggak ada dalam sifat Al-Quran itu sebagai buku biografi itu enggak. Kalau ingin mengetahui kemudian tentang Nabi Muhammad, baca kitab Sirah Nabawiyah. Itu kitab yang menceritakan tentang perjalanan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu buku hukum-hukum. Sedangkan tentang sunatnya Nabi Muhammad itu dibahas di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Buku yang menceritakan tentang hidup beliau. Atau cari di Google pengakuan Nabi Muhammad kalau dirinya sudah bersunat. Siapa yang lebih tahu nonot orang? Yang punya atau orang lain? Kalau di Bible orang lain yang tahu. Bukti, Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong. Dari mana Lukas tahu? Entah dari mana. Izin Bang Juma. Silakan, saudara. Dan sebentar, sahabat, baru KTP, diam dulu. Dan di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, ya kan? Turun dah. Taati Iya. Allah dan Rasulnya. Betul. Gitu. Silakan KTP. Baik, makasih. Sebelumnya saya ucapin selamat hari raya Bang Juma ya. Siap, makasih. Saya cuma satu pertanyaan Bang Juma. Oh ya? Ya, di Yohanes 8 ayat 23. Itu saya bacakan dulu Bang Juma ya. Iya.
Yesus berkata, kamu berasal kepada orang Yahudi ini, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Iya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini dianya kan huruf besar Bang Yuma. Kamu akan mati dalam dosamu. Kalau saya pengen dengar dari Bang Juma artinya apa gitu. Terima kasih Bang Juma. Baik. Akulah dia. Dia di sini apa? Pencipta langit dan bumi? Mustahil. Wong dia manusia. Percaya enggak Anda kalau Yesus itu manusia? Percaya. Nah, dia di situ manusia atau bukan? Tapi dia mengatakan dia kan orang ketiga tunggal Bang Juma. Berarti dia berasal dari atas. Kan dari awal ayat sebelumnya kan dia mengatakan kepada orang Yahudi, kamu berasal dari bawah. Iya. Aku dari atas. Iya. Karena saya tahu saya yang dari atas kan tentu yang maha kuasa kan. Karena dia maha kuasa kan di atas. Kamu dari Iblis, dunia ini, iblis aku dari bukan mana, dari Bang? dunia ini. Kalau iblis Ya, dari Bang. mana? Dari atas atau dari bawah iblis ini? Itu saya kurang. Anda baca kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Sebenarnya bukan surga di situ, langit. Jadi dikatakan makhluk-makhluk langit di atas sama seperti Yesus yang berasal dari langit. Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Karena dia nabi, karena dia rasul. Justru karena itulah jangan dituhankan. Karena dia adalah utusan dari langit. Sebagai utusan dari langit, dia bukan pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dia bukan pencipta. Nah, tadi di Yohanes 8 itu, yang Anda baca kan ada pertanyaan sebelumnya kan? Akulah dia. Apa yang mendasari? Coba Anda baca data sebelumnya. Yohanes 8 kan yang Anda baca? Kan Yesus mengatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ini sebelum Yesus disalib kan? Sekarang kalau Yesus itu ke kubur, boleh nggak muridnya datang ke situ? Boleh. Yesus ke Golgota, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Ke Bukit Tengkorak, boleh nggak Yesus ke situ muridnya? Boleh. Ke kubur, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Kemana Yesus pergi sampai muridnya itu tidak bisa pergi? Ke langit. Berarti yang diangkat ke langit siapa? Yesus. Kemana aku pergi? Tidak mungkin kamu datang. Makanya dikatakan begini, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, berkata, apakah ia mau bunuh diri? Karena ia mengatakan seperti itu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya apa? Yesus mau terangkat ke atas. Berarti yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yesus. Mana mungkin? Kemana aku pergi, kamu tidak akan pergi ke situ. Tidak mungkin kamu pergi ke sana. Kalau dia yang disalib, muridnya pergi ke sana. Bisa. Kalau dia yang dikubur, muridnya bisa ke kubur. Tapi kalau dia terangkat ke langit, dia tidak bisa pergi ke situ. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, apakah ia mau bunuh diri? Nah, artinya ke kubur. Karena dia mengatakan seperti itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus menjawab, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya dia mau kembali ke atas. Karena tadi itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Mana? Jangan banyak ngomong kau. Dia yang dimaksud di sini adalah dia yang ditunggu oleh Bani Israel. Ayatnya dalil. Tuh, tadi bukannya Yohanes 8.
Tadi saudara Al-KTP loh yang menunjukkan kita. Kok sekarang bertanya dalilnya di mana? Ini saya masih membahas Yohanes 8:21 dan seterusnya loh. Nah inilah kalau cuma modal sombong tapi otak tak ada yang kayak gini. Jadi Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Mesias itu apa? Manusia. Tuhan bukan Mesias, bukan. Tradisi Yudaism yang sedang berdialog dengan Yesus berbeda dengan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen, Mesias adalah sosok yang mati terkutuk demi menebus kutuk Taurat. Mesias itu apa artinya? Mesias itu orang, Pak, orang. Manusia, Pak, manusia. Orang. Itu Mesias itu orang, Pak, bukan Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, nggak ada Mesias orang. Lalu apa Mesias itu, Pak? Apa Mesias itu? Terangkanlah. Loh, saya sudah terangkan, Anda membantah. Mesias itu bukan orang katanya. Lalu apa Bantahlah kalau Mesias itu orang. Lah, lalu kalau bukan orang apa Mesias itu? Kucing. Mesias penyelamat. Iya, penyelamat ini apa? Orang atau bukan? Penyelamat umat manusia. Iya, orang atau bukan, Pak? Penyelamat umat manusia, dengar nggak? Orang atau bukan? Ya orang. Ya kan yang kau bilang kucing. Bagus. Berarti Mesias itulah Yesus. Berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Cak Ayu. Manusia. Nah, gitu dong. Jadi Buat Yesus dalilnya, manusia. bukan Tuhan. Nah, jadi Yesus manusia kan? Manusia dan Tuhan. Buat dalilnya. Kenapa? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia Tuhan? Di mana? Kau buat dalilnya, kau yang menyanggah. Mana dalilnya Yesus itu manusia dan Tuhan? Kau Mana yang dalilnya? menyanggah. Kau menyanggah. Saya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Kemarin, hari ini dan besok dan seterusnya Yesus tetaplah manusia. Itu dalil. Tidak pernah berubah Yesus itu jadi kodok, jadi cicak, jadi kucing, apalagi jadi setan. Jadi yang digantung terkutuk di atas salib itu bukan Yesus, Pak. Itu iblis. Jadi yang Anda sembah terkutuk itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi setan yang Anda sembah itu. Terkutuklah dia Kristus yang mati digantung di atas salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas salib. Apakah anaknya Maria terkutuk? Tidak. Apakah iblis terkutuk? Yes. Siapa yang terkutuk itu? Orang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Yes. Apakah Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis? Ya. Di mana Yesus mengatakan Yudas iblis? Kau buat ayatnya. Jangan ceramah kau situ. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Biar Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes Mau belajar sombong tapi ternyata status belajar. Izin Bang Juma. Izin. Izin Bang Tambah Juma. lagi satu kali Bang Suma. ketawa. Sombong tapi status mau belajar. Yang pantas sombong itu saya, Bung. Saya ngajarin Anda Bible. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Saya ajarin Yohanes 6 nomor 70. Yudas disebut iblis. Gimana? Gimana? Yang kau sembah adalah makhluk terkutuk kan? Iblis, Paman. Iblis. Izin Bang Juma. Iya, silakan saudara. Bang, ini Siantan Tanya ini jangan nggak punya. di-mute. Bang, saudara, kau Kristen punya akhlak kau ya? Ya. Saya lagi ngomong sama Bang Juma. Iya. Kita sesama tunjukkanlah akhlak yang kalau kita tuh punya akhlak. Jangan langsung dipotong. Iya, jangan asal sembrono, ada ayatnya. Dia kan Bang Juma ngomong, dia ngomong sesuai dalil. Kalau kau baru kenal Bang Juma, jangan. Ya. Dalilnya dia kan muslim. Buktinya aja ini kau tanya. Kau tanya ayatnya Apanya? kan?
Buktinya Makanya saja aku kau tanya tanya, ayat di yang mana mana. ditulis? Jurus iblis saja kau nggak tahu. Iya. Gimana sih kok malah Yesus ribut kalian mengatakan berdua? muridnya ada 12, yang Sabar, satu sabar. iblis, kau nggak tahu. Jangan ribut sama Otan, jangan ribut. Bukan, Sepakati dulu maksudnya siapa yang punya mulai. akhlak sedikit lah. Kau itulah Kristen, makanya saya cobalah yang punya akhlak. Misi Bang Juma, permisi. Iya, Ada sedikit silakan. inilah. Oke, Cianis dikecilin dulu. Apa mau lanjut? KTP, apa Cianis yang lanjut? Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Siap. Kan judul perikopnya Bang Juma, Yesus bukan dari dunia ini. Itu yang saya pengen tanyakan Bang Juma. Iya, bukan memang dari betul. dunia ini, sedangkan dia dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya. Ini judulnya maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih Bang Juma. Iya. Yesus itu lahir bukan kehendak makhluk di dunia, bukan. Tak ada wanita di atas muka bumi ini yang berkehendak melahirkan Yesus, tak ada. Tak ada juga laki-laki yang berkehendak menghamili Maria agar melahirkan Yesus, itu tak ada. Semua berasal dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dialah Allah yang menghendaki, kemudian Maryam ini hamil. Al-Quran surah Maryam. Kok Maryam? Maria, Yesus. Oh iya Maria. Oke. Pada bulan ke-6 Gabriel datang atas perintah Tuhan untuk memberitakan kepada Maria sang perawan bahwa dia akan hamil, Roh Kudus akan menaungi dia. Itulah yang disebut berasal dari langit. Betul? Betul? Betul. Iya, itulah yang dimaksud. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Matius 1, aku kasih kau Al-Quran, kau tolak. Aku kasih kau Matius 1, kau tolak lagi. Matius berapa? Alamak. Ini adalah kitab ini. Coba baca Matius Matius 1. berapa? Matius 1 mulai dari nomor 18, coba. Matius 1 nomor 18. Iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak manusia yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan, ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki. Yusuf menamakannya dia Yesus. Gimana? Jadi gimana? Betul kan? Kalau Yesus itu berasal dari langit, bukan berasal dari keinginan perawan atau keinginan seorang Dari laki-laki. langit. Lalu dari mana? Dari mana? Dari langit. Nggak ada ayatnya dari langit. Lalu dari mana? Kan udah itu. Matius dibilang, dibaca Matius.
Dari mana kalau bukan dari langit Yesus ini? Kan datang Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya datang dari Kok dari langit? masih bagus daripada di dalam Yohanes 8 tadi dari atas. Atas itu masih umum loh. Bisa dari atas pohon, atas plafon, atas menara gereja. Di mana ya? Ya, Yohanes berapa? Atas gunung. Biar ku buka. Yohanes 8 yang tadi saudara kita bawa. Iya, biar ku Yohanes baca. 8. Aku akan pergi dan kamu Biar ku mencari baca aku, tetapi ayatnya. kamu akan mati Gampang dalam gitu. dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu dia mengatakan, kamu Yohanes berasal berapa? dari bawah, Coba. aku berasal dari atas. Nah, atas mana? Bagus aku jelaskan dari atas Yohanes- langit. Yang Yohanes sutet 8 aman. nomor 22. Izin Bang Juma. Silakan. Kalau saya menerjemahkan dari atas plafon bahaya nanti. Yang sutet. Ya, saudara Chen duduk di sini ya. Anda dengarkan, belajar ya. Belajar, nanti kita bimbing baik-baik. Silakan saudara KTP. Iya. Ini saudara Chen sini kan dia terlalu banyak ngomong tadi. Ya, pertama udah nggak ada akhlak. Udah, saya minta tolong kau coba baca Lukas 2 ayat 11. Saya mau belajar sama kau aja ya. Karena Bang Juma kan kau potong-potong. Sekarang belajar sama kau. Coba kau tolong baca ke saya Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Telah Ini lahir nggak bagi bisa diterjemahin saya ini. Maksudnya apa nih? Canis, buka mic-nya Canis. Lukas 2:11 coba Ya, baca. aku di mute. Ya, silakan. Lukas 2 11. ayat berapa? Ayat 11. 11. Iya. Lukas 2 ayat 11 berikutnya, gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan 11 saja. menjumpai. Saudara, 11. baca 11. Baca aja ngapain? Marah dia. Biar kau ngerti. Saya mau tanya kau artinya apa itu? Yang lahir siapa? Yang lahir? Yang lahir kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma. Iya. Tuhan. Kenapa di koma Iya. lagi baru Tuhan? Iya. Di kota Iya. Daud. Yang lahir siapa? Yang lahir siapa? Iya. 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 Yang lah. Yesus Kristus. Ya? Yang lahir. Yang lahir siapa? Yang lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus di kota Daud. Oh, nggak ada koma Tuhan itu tidak ada ya? Di kaos itu. Hari ini telah lahir Yang bagimu lahir. juru selamat. Ya, juru selamat. Yesus Kristus. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu sambung apa tidak? Udah nggak usah bicara komanya, udah. Ya. Loh. Kau tahu arti Kristus tidak? Kan kau bilang koma. Tidak, Kau kau bilang tahu arti koma kan? Kristus. Tunggu, kan kau sok pintar. Kau tahu arti Kristus tidak? Ya, Kristus penyelamat, juru selamat. Penyelamat kau punya mulut itu. Makanya jangan terlalu besar mulut kau. Kalau orang ngomong hormati orang yang ngobrol yang duluan ngomong. Gak Kau punya apa-apa, akhlak Bang. sedih kau tuh. Bang Al-KTP kita kasih sharing sama dia. Saya nanya Bang baik-baik Cianis, kau datang kau potong-potong kau. Setan kau. Bang Cianis, Kristus itu sepadan dengan Ya, kata ya. Mesias. Kristus itu sepadan Ya. dengan kata Mesias atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, bahasa Ibraninya itu Mosia. Akar katanya beda, Bang. Mesias akar katanya Masaha, Mosia akar katanya Yasya. Nah, Mesias yang sepadan dengan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Sementara Mosia atau soter bahasa Yunaninya itu baru artinya juru selamat, abangku. Jadi ini harus dibedakan Aku ya. nggak ngerti Yunani. Nah, makanya nggak ngerti Bang, Yunani. karena abang nggak ngerti, Maksudku gini. saya kasih tahu. Jangan ngeyel Bang, karena abang nggak Boleh. ngerti, makanya saya kasih tahu. Kan gini Bang ya, saya maklumi, abang 20 kali ke gereja pun kan cuma dicogokin terjemahan doang kan ya. Betul kan? Terjemahan. Iya kan 20 kali ke gereja cuma terjemahan doang yang dibacain Pak Pendetanya kan gitu ya. Bukan aku ke gereja untuk terjemahan Alkitab. Oh, Salah. ya udahlah. Iya, beliau bukan penerjemah, bukan. Lanjut. Silakan Bang Zuma.
Ya, silakan. Saudara Chen belajar lagi di sini ya. Duduk aja dulu yang tenang-tenang ya. Sambil masak Indomie ya. Bikin kopi. Aku udah makan. Pakai minyak rem. Asap rokok. Isap-isap rokok. Duduk merenung. Dengarkan apa yang dibicarakan. Enggak. Soalnya kan Bang Juma dari tadi ngomong masalah Alkitab. Baca semuanya gitu. Itu Sudah, aja saudara. intinya. Saya sudah belajar Bible. Tamat saya Iya, belajar Bible. beda itu. Kalau udah sama Abang Juma belajar Bible, mungkin Abang Juma mungkin tahu di situ jawabannya, di situ artinya. Iya tahu, saya tahu, saya paham. Iya tahu aja, tapi nggak tahu artinya, kan beda. Maksudnya? Ya beda, tahu aja membaca tapi nggak tahu artinya, kan gitu. Tahu Kan itu kalau berarti. Bible ini, kok cuma tahu sikit-sikit aja ngapain? Loh, maksudnya abang ini saya belajar Bible? Iya, saya belajar Bible tiap hari pun saya belajar Bible. Belajar apa kau? Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bible. Kalau di Kristen itu Nggak ada belajar membaca Bible. Habis itu Alkitab, Anda suruh saya dari belajar. situ. Gimana? Siapa yang suruh kau belajar? Loh tadi katanya belajar lagi. Kau udah belajar Bible. Udah. Tapi belajar Bible tapi nggak tahu artinya. Maksudnya gimana? Nggak belajar itu namanya. Mana? Kalau udah belajar tahu artinya. Iya tahu lah Itu artinya. tuh, Ini Bang makanya saya Juma. jelaskan. Justru Anda yang nggak tahu. Tadi ditanya Lukas 2 Kok nomor nggak 11. tahu? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu artinya. Iya. Terus? Ya udah. Berarti yang lahir orang kan? Sampai terus. Berarti yang lahir orang, bukan Tuhan. Ya orang yang diurapi Tuhan. Tapi lembaga Bible menyatakan yang lahir Tuhan. Sementara yang lahir bukan Tuhan. Kan beda itu. Yang mana dituliskan yang lahir Tuhan? Itu dalilmu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan. Di kota Daud. Tuhan katanya yang lahir. Di koma tadi. Ya justru itu. Tuhan di kota Daud. Nah, berarti yang lahir siapa? Kalian tanya tadi koma. Iya, yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan yang lahir? Kalian yang gimana? Yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus itu lahir di kota Daud. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Kan makanya baca Alkitabnya, makanya belajar. Iya, yang Jangan lahir asal ini Tuhan atau bukan? Baca doang gini aja, salah semua. Iya, yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus. Tuhan atau bukan? Yesus kan belum lahir tuh Yesusnya. Itu telah lahir. Gimana ini? Akan Telah lahir. Telah lahir. Telah lahir. Berarti sudah Kan lahir. belum ditunjukkan. Kalau sudah lahir makanya dibuat koma. Nah, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir itu sebagai anak manusia. Bukan Tuhan. Jangan di-praying bukan Tuhan. Yang lahir itu sebagai anak manusia. Saya bertanya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Kan aku jawab sebagai anak manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Kok kau praying bukan Tuhan? Lah Anda menyebutnya anak manusia. Sekarang aku balik bertanya. Balik bertanya sama kau. Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Ketawa. Mana ada Nabi Muhammad Tuhan, ada aja. Susah kalian jawab itu. Loh, Nabi Muhammad manusia, kok Tuhan? Pertanyaan aneh. Manusia. Kenapa kalian menyembah dia? Menyembah? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kalau kalian salawat? Salawat itu pujian. Pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian mempertuhankan Nabi Muhammad dong. Loh, kami memuji beliau, kok mempertuhankan? Gimana sih kamu cantik sayang? Masa aku menyembah istri saya? Kalau saya mengatakan memuji istri saya cantik, kok masa saya menyembah? Jadi kalau berselawat kau sama istrimu?
Aku berselawat ke istri. Mananya? Jelaslah. Kau berselawat sama siapa? Nabi Muhammad enggak? Diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Selawat itu pujian, sanjungan. Kenapa kalian sanjung? Karena memang beliau manusia mulia. Wajar kan? Yesus juga disanjung kok. Hosana, Hosana. Kalau kalian sanjung itu berarti kalian mempertuhankan. Pertanyaan saya, kenapa Lembaga Bible Indonesia tidak menerjemahkan kata Hosana di dalam kitab saudara? Ada apa? Kenapa Bible tidak menerjemahkan kata Hosana? Hosana, Hosana anak Daud. Kenapa enggak diterjemahkan Hosana ini? Karena Hosana artinya semoga diselamatkan anak Daud. Salawat itu, pujian, sanjungan itu sama seperti keselamatan alaihi salam kepada Nabi Isa. Hosana itu sama itu. Alaihi salam dengan Hosana itu sama. Artinya pujian kepada Yesus. Begitu Saudara Cian. Baik Bang Juma, saya Siap. terima kasih banyak, saya izin turun. Sudah nggak mood lagi, nggak ada si setan iblis. Sabar kawan, sabar. Oke, thank you KTP. Ya, makasih, Lanjut. Bang Juma. Siap, sama-sama. Cian. Woi. Pingsan dia. Alvides sudah kena bulan ini. Iya, kenapa? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Kenapa? Kok makhluk terkutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13. Galatia 3. berapa? 3 nomor 13. Galatia tunggu ya bentar ya. Galatia. Iya, Paman. Buka Alkitab aku. Ya. Sabar Cian ya, ini Bos. perempuan. Kamu perempuan bukan? Enggak. Laki-laki. Laki. Oh, lanjut. Galatia 3 ayat 13. 13. Dibenarkanlah oleh karena iman. Itulah perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab oleh tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Udah. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk ini? Kenapa Kok kamu makhluk menyembah? terkutuk? Jadi? Kok makhluk terkutuk? Tadi apa bacanya? Itu bacanya dibenarkanlah orang Galatia 3-nya. Karena iman. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah makanya dia Kristus. Iya. Yang iya, makanya dia menggenapi. Ya, itu makanya pertanyaan dia saya. menggenapi semua. Kenapa saudara menyembah makhluk yang digantung terkutuk di pohon, di salib? Kenapa? Iya, dia menggenapi hukum yang Iya, dari saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya lama. itu. Saya tidak tanya itu. Jadi, saya tidak tanya itu. Kok enggak? Saya tanya, gimana? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Dia bukan makhluk terkutuk loh. Loh, dalilnya tadi yang kamu baca apa? Makanya dibaca dari atas, jangan sepenggal-sepenggal. Tetap aja, mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kau baca tetap aja.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Katara. Iya. Nah, berarti Iya. Yesus Kristus yang ada ini kutuk atau tidak? Makanya dia sebagai tumbal dalam iman kami sebagai kekristenan untuk menebus dosa kami, dia bangkit kembali. Nah, dia tumbal. Kenapa kamu sembah tumbal ini? Tumbal. Waduh, tumbal segala nih. Tumbal di mana ada ayatnya tumbal? Iya. Barusan pakai kata semua. Kan enggak ada. Di mana ayatnya tumbal? Coba lah dulu. Aku orang awamnya itu. Jangan ketawa-ketawa. Amnesia mendadak dia. Aduh. Kok amnesia? Ya, korban itu korban persembahan itu tumbal. Iya, Kalau dari bahasa zaman kita- Abraham pun ada kurban. Oh, kurban. Tadi Iya. tumbal, sekarang korban. Besok tambal. Kau yang bilang tumbal. Oh ya udah, saya Kau minta yang maaf bilang kalau gitu. tumbal. Oke, kembali kepada pertanyaan saya. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Gimana ayatnya digantung terkutuk? Galatia 3 tadi? Iya. Lalu kenapa kau tanya lagi di mana ayatnya? Makanya baca dari atas, jangan Enggak dipenggal-penggal. ada, dari atas pun dari bawah tetap aja Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itulah itu. Makanya kau jawab. Itulah dihilangkannya hukum Taurat itu. Iya, terus kenapa Iyalah, kamu jadi menyembah? jadi Kenapa kamu tumbalnya. menyembah? Kamu kan manusia. Gara-gara dia menebus- Kamu kan punya otak. Iya, Kenapa gara-gara kamu menebus menyembah? obat. Kenapa kamu menyembah? Karena makhluk dia menebus terkutuk? umat Loh, manusia di dunia Domba ini. yang disembeli oleh orang-orang Yahudi juga menebus dosa mereka. Sapi lembu, Dosa mereka kan? sapi mereka kan? lembu juga mereka Iya, persembahkan sebagai penebus dosa. Kenapa mereka tidak Itu menyembah dosa domba? pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Dosa pribadi. Kenapa Itu kan mereka dosa tidak menyembah? pribadi. Kenapa mereka tidak Menyembah menyembah siapa? sapi? Menyembah sapi yang menjadi penebus dosa mereka. Kok Ya, menyembah? karena tahu Namanya binatang. korban. Nah, karena tahu binatang. Nah, kenapa tidak menyembah Yesus? Kalian kenapa? Kenapa nggak menyembah kalian Kristus? berkurban sama sapi? Lah, kalian tahu Kristus itu Pada waktu manusia. raya kurban. Hah? Kenapa kalian Aku menyembah? tanya dulu. Hmm. Kenapa kalian raya kurban berkurban sapi? Coba lalu tuh. Kalian menurunkan sapi. Iya, itu perintah Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 34. Berarti kalian menuankan sapi. Kami tidak menuhankan korban. Sebagaimana Makanya aku bilang Yahudi tadi. tidak menuhankan korban. Hanya Kristen yang menuhankan korban. Sama misalnya nih, Siapa yang menuankan korban? ada orang mempersembahkan ayam hitam di sungai sebagai tumbal atau sebagai persembahan. Habis itu dia menyembah ayam hitam yang mereka sembeli itu. Itulah kalian. Kalian mempersembahkan Kalian? Kristus di atas salib. Habis itu kalian menyembah Tiap korban hari raya salib. kurban mengkumpulkan sapi. Gimana ya jadi sama aku? Iya. Tiap Yesus tahun itu kalian korban kan? mengkurbankan sapi, kambing. Orang Yahudi korbannya hewan. Sapi, Orang kambing kalian Kristen korbannya kurbankan. manusia, Kristus Yesus. Orang Yahudi korbannya tidak disembah. Orang Kristen korbannya disembah. Kan lawak-lawak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ya, banyak faktor, Bang Suma, banyak faktor. Ah, banyak faktor, silakan. Ya. Faktor apa Misalnya saja? nih, misalnya Pajak nih belum dari bayar. Enggak juga. Dari jenisnya kan sudah kelihatan tuh. Kalau hewan kan nggak mungkin lah dihormati. Kalau hewan ya. Kalau Yesus kan manusia. Kita menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian nih, kalau domba itu kan yang melakukan imam besar. Kalau Yesus sendiri sebagai imamnya.
sebagai pelakunya. Kemudian kalau domba itu atau binatang itu misalnya betul menghapus dosa atau menutupi dosa, tapi sementara karena dilakukan berulang di tahun berikutnya. Di imamat kan begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, Yesus menghapus dosa secara kekal satu kali untuk selamanya. Itu sehingga kita orang Kristen menghormati Yesus sampai kepada puncak penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian efeknya, efeknya nih, kalau yang korban hewan, yaitu hanya simbolik sama sementara. Kalau yang perjanjian baru Yesus secara nyata dan kekal. Begitu. Kemudian dari misalnya kesadarannya, kalau hewan ini kan dia ya dipaksa. Dipaksa. Nah, sedangkan di perjanjian baru Yesus secara sadar dan rela. Kan di nyawaku kuberikan kan begitu di Yohanes itu. Kemudian kalau hewan itu kan ya mati saja sudah selesai. Tetapi kalau Yesus sendiri dalam perjanjian baru dikatakan atau diceritakan bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Begitu. Iya. Ya, banyak faktor lah. Iya. Bertahan. Nah, muncul pertanyaan, yang Anda narasikan barusan itu firman Tuhan atau apa? Persepsi itu. Oh, persepsi. Kirain firman Tuhan. Nah, persepsi Anda ini bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Tidak. Jadi misalnya nih saya katakan bahwa sifatnya itu kekal dan selamanya. Satu kali hanya terjadi satu kali kan betul, peristiwa penyaliban hanya terjadi satu kali. Kalau korban hewan kan berkali-kali. Itu firman Tuhan kah atau itu persepsi? Ya, itu persepsi pernyataan yang datang dari perjanjian baru yang kita akui firman Tuhan. Itu persepsi Anda itu bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Oh, tidak, kan di perjanjian baru. Dalilnya katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1. Bukan Bang, maksudnya Yesus yang dikatakan sebagai persembahan. Iya, kan perintahnya hewan ternak. Makanya saya bertanya, persepsi Anda mempersembahkan Yesus itu bertentangan tidak dengan perintah perjanjian lama Tuhan? Anda katakan tidak. Loh, di situ diterangkan, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila hendak mempersembahkan kurban, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sedangkan yang menjadi korban di Anda, makhluk terkutuk. Iya, saya tidak salah persepsi. Maksud saya, persepsi saya datang dari pemberitaan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang peristiwa Yesus yang wafat sebagai penebus, kemudian peristiwa kebangkitannya gitu loh. Jadi persepsi saya datang dari perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bertentangan tidak dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama? Ya kalau saya Kristen ya saya bilang enggak toh Bang. Saya bilang tidak. Kan itu sudah Imamat 18:21. Kalau misalnya jangan Yahudi, kau persembahkan manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan manusia, selain Tuhan yang mau menerima persembahan manusia hanya dewa Molok. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Yesus sendiri dalam pengakuannya kan, misalnya di peristiwanya salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, semua manusia kayak maksudnya gitu. Secara peristiwa begitu. Jadi kalau dikatakan kematian Yesus sebagai korban, kemudian muncul pertanyaan diserahkan kepada siapa, ya mungkin sama ya dengan hewan itu ya. Hewan itu kan diserahkan kepada Tuhan juga. Nah, itu nyawa Yesus juga sama. Itu kepasrahan Yesus sebagai hamba, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Itu sama. Kami juga umat Islam itu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tapi bukan tumbal penembus dosa. Ini Yesus ini diprakarsai kemudian oleh konsep dosa ditebus dengan darah manusia.
dengan nyawa manusia. Nah, konsep ini itu lahir dari mana? Sedangkan Tuhannya tak mau menerima kemudian korban penebus dosa dengan menggunakan nyawa manusia. Bahkan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak. Kenapa dibunuh? Ya itu karena hasutan kan, pengaruh orang-orang yang menolak Yesus atau merasa terancam dengan keberadaannya. Oke, berarti pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan atau memenuhi perintah Tuhan? Ya secara esensi itu kejahatan melanggar perintah Tuhan toh. Kan perintah Tuhan tidak boleh membunuh. Berarti penyaliban itu melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Makanya saya mencoba untuk menggelitik teman-teman. Kenapa kalian rela menyembah makhluk yang digantung terkutuk? Sedangkan yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Dan yang disalibkan ini adalah sosok yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Iya betul. Berarti dia ini siapa? Kristus yang digantung ini terkutuk. Kenapa Kristen mau menyembah sosok yang terkutuk? Iya betul. Karena dia rela. Oh rela pula. Kalau rela itu nggak mungkin dia dikejar tentara Romawi. Udah aja rela. Ya itu. Karena dia udah tahu. Iya. Karena dia badan itu. Makanya dia mengeluarkan sumpah serapah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengumpat seperti itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Mengumpat apa? Dia mengumpat orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8 nomor 44 diawali nomor 37. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Coba kamu baca. Yohanes 8. Oke. Ada di sini. Jelas ada. Pengsian itu pertanyaannya didengerin dulu. Kenapa orang Kristen malah mengakui Yesus sebagai Tuhan padahal dia dikatakan terkutuk? Tuh. Itu loh maksudnya. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti bebas dari kutuk. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Siapa yang berani? Makanya gini Bang Juma. Kalau menurut katamu itu jangan ngeyel. Ngeyel itu namanya. Enggak terima. Enggak, itulah makanya ya, baca bisa diskusi yang bagus. Yohanes 8 kau bacalah. Kan enggak bisa diskusi dengan bagus. Baca aja lah. Enggak ada moral kayak gitu. Kamu baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kita mau dengar. Baca. Iqra kitabah. Keturunan tidak berasal dari Allah. Terus baca. Sampai 44 aja. Kok 44 ada semua lah. Gini, terserah. Tanggung. Ya, Bang, aku nyambung ya. Ya, jadi gini, memang betul ada beberapa ayat yang mengatakan terkutuk begitu ya. Jadi maksudnya di sini Yesus menjadi atau kutuk. Yesus terkutuk atau menjadi kutuk itu secara esensinya memang betul peristiwa yang dialami itu, tapi kita mengaku itu bukan untuk merendahkan Yesus, justru untuk mengangkat atau meninggikan Yesus sendiri dengan jalan kutuk. Iya, justru karena Yesus rela. Kenapa bisa Anda mengatakan itu meninggikan? Ya karena balik lagi kita kan berdasarkan sumber Alkitab ya. Justru karena rela menjadi kutuk, bahkan rela wafat, makanya orang Kristen merasa Yesus itu layak untuk disembah. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus rela itu kan Kristen yang muncul belakangan.
Sedangkan Yesus yang mengalami huru-hara penangkapan justru mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 52:3, ketika mereka sudah sepakat untuk menangkap Yesus, Yesusnya menghindar dan tidak menampakkan diri lagi kepada orang-orang Yahudi. Dia ke padang Efraim. Gimana ya? Yang belum waktunya itu. Belum waktunya gimana? Oh, yang belum waktunya. Yang Yesus bilang Kayaknya belum di waktunya. Ngeyel. Admin turaja ngeyel admin Gurunda. Ya, Belum kan waktunya gimana? Alkitab memang bilang Bukan, begitu. Ya, kalau dikatakan belum waktunya, Yesus sampaikan kepada mereka, sabar, tenang ye, belum waktunya, belum. Tapi kan tidak begitu. Itu persepsi Kristen aja untuk meloloskan kemudian si kutuk ini dituhankan. Untuk meloloskan, iblis kan menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Maka iblis kemudian mengangkat derajat si kutuk ini naik menjadi Tuhan untuk menyamai pencipta. Itu yang sedang kalian galakkan selama 2000 tahun. Bagaimana si kutuk ini bisa disembah oleh manusia dengan berbagai macam alibi, opini, dalih, kalian akan tetap kemudian menyembah si kutuk ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dikutuk. Dia kalau mau menghapus dosa, cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Kenapa dia harus melepaskan kesuciannya lantas menjadi makhluk yang hina? Coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Annallahas sami. Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu dia tidak akan mungkin menjilat kemudian konsepnya sendiri bahwa dia itu maha suci. Kalau dia maha suci, mustahil jadi makhluk, apalagi makhluk terkutuk. Tetapi karena Maksudku saudara, Bang Juma, dia kan udah mati, bangkit kembali. Ya udah, itulah. Yang bangkit kembali itu setan. Saudara, bangkit kembali setan. itu sabar. Bangkit kembali itu iblis. Di mana Yesus mengatakan bangkit? Oke, Yohanes. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 30. 30 aja. Yohanes 12:31, sorry. Yohanes 12 nomor 31. Iya. Yohanes 12:31. Yes. 31. Yohanes 31. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Iya, perikopnya ada, Paman. Silakan kau baca itu perikopnya. Yesus memberitakan kematiannya. Kan gitu. Ya. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kau pergi memberitakannya kepada Andreas. Pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya kan? Ya kan? Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Satu bangsa, Tetapi jika ia mati, ia akan
menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan melayani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang engkau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka Hairil Anwar ini. terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kok ribut kali? Orang banyak akan berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur, dan pula berkata, seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena suara telah hilang bacanya. Hilang bacanya. Melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Nah, pertanyaannya, siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan. Pertanyaannya, siapa penguasa bumi? Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Siapa? 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 Dia nggak tahu kalau di mute. Terus itu. Ngejay. Kesina. Ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Siapa penguasa Bang bumi kemiut itu Bang kemiut. Oh kesina. Dibuka mic-nya Bang Cian. Nggak sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru nih Bunda, 4 akun kutu Bang semua. Aduh. Bang Suma, kembali ke kutuk yang tadi Bang Suma, biar nggak salah persepsi. Apa memang kalau di Kristen memang betul ya Yesus terkutuk ya, jadi supaya lebih mudah digambarkan, kadang-kadang kita menggunakan analogi yang mungkin lebih mendekati kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dosa itu digambarkan dengan hutang, kutuk itu semacam konsekuensi atau sitaan aset atau kebangkrutan lah. Jadi maksudnya Yesus terkutuk ya bisa dikatakan Yesus bangkrut atau konsekuensinya dialami oleh Yesus gitu, yang harusnya dialami oleh yang punya hutang atau yang punya dosa, tapi dialami oleh Yesus. Dan itu sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk atau wujud daripada orang itu menerima anugerah itu adalah pertobatannya. Ketika sudah diberikan pelunas itu atau melunasi hutang dengan menjadi kutuk atau menerima kebangkrutan yang harus dimiliki oleh pemilik dosa atau pemilik hutang. Nah, kalau bukti dia menerima adalah pertobatan, artinya tidak lagi melakukan hutang-hutang yang lain atau dosa-dosa yang lain. Begitu.
Udah pergi dia. Seibarat dosa kalian itu adalah hutang yang ada di pegadaian. Maka dosa itu tempatnya adanya di neraka. Orang yang ingin menebus utang kalian, orang itu harus ke pegadaian. Dia yang ingin menebus dosa kalian, dia harus ke neraka. Dan yang ke neraka itu hanya iblis. Nggak jelas. Kok nggak jelas pula? Dosa kalian ditebus. Kan utang kalian ditebus. Ketika utang Anda ditebus, maka orang itu ke pegadaian. Ke pegadaian. Dan konsekuensi daripada utang, orang itu harus tercederai. Apa tercederainya? Terkuras rekeningnya, saldo rekeningnya. Kenapa? Dia harus kemudian melunasi utang Anda di pegadaian. Berkurang. Apakah itu disifati Tuhan? Bukankah Tuhan itu hanya sekedar berkata, dosamu telah kuampuni, selesai kasus. Bahkan Tuhan bisa saja mengatakan, neraka aku tutup, pegadaian aku hapuskan. Tidak ada pegadaian. Maka otomatis seluruh utang piutang yang ada di pegadaian itu hilang. Selesai bukan? Kalau dia penebus, dia harus menggunakan sendal, naik sepeda kumbang, jalan di tempat waterik, bertemu dengan security, masuk antrian untuk lunasi utang-utang kalian. Artinya apa? Dia yang terkutuk harus ke neraka, mengambil resiko penebusan tersebut. Lah, apakah disifati Tuhan? Perumpamaan Bro Admin. Apakah hal itu disifati oleh Tuhan? Bukankah 2 tawarik tadi yang saya bacakan, Tuhan mendengarkan dari surga? Dan Yesus senantiasa mengajarkan apa? Bertobat, 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 bertobat. Iya kan? Lantas kenapa kemudian ada pengusungan, kemudian konsep Tuhan datang jadi daging, mati nebus dosa? Apa-apaan ini? Seakan-akan Anda menganggap Tuhan itu sepele. Tuhan itu hanya mengatakan kun, maka selesai. Bayangkan kata Yesus dalam Matius 21 nomor 31. Orang hanya percaya kepada perkataan Yohanes, pelacur, pesundal, kemudian dan juga pemungut cukai rentenir masuk lebih dulu ke dalam surga. Hanya gegara percaya perkataan. Kata Yesus. Loh kok ada? Tuhan turun. Ayatnya. Matius 21 nomor 31 loh, kau aman intimumu. Sudah aku bilang samamu. Mau tanya lagi ayatnya. Matius berapa? 21 nomor 31. Matius berapa? Wih, lo kapisi setimu nama. Matius. Matius 21 sama lu. 21. Ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. 31 tante. 31. Jadi gitu. Okay. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu penebus, maka dia kudu harus ke pegadaian untuk menebus kemudian utang piutang yang ada di sana. Bukan itu jadi permasalahan, bukan. Apakah Tuhan tak sanggup kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Sanggup. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Di dalam Islam, maksudku Bang Juma jangan mute aku. Iya, dengar dulu. Saya lagi berpengertian, didengarkan.